私が悲しかった時も、ちゃんと話を聞いてくれて。疲れたよな。疲れたよ。Halo para wibu konnichiwa dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Saito Steve in the house. Dan kali ini saya akan membahas anime bertemakan zombie yang berjudul High School of the Dead. Bercerita tentang wabah zombie yang sudah menyebar ke seluruh dunia, khususnya di Jepang. Kemudian sebuah sekolah yang bernama Fujimi juga tak luput dari penyebaran wabah ini. Seketika seluruh warga sekolah yang terinfeksi berubah menjadi zombie. Kemudian bagaimanakah nasib siswa dan guru yang ada di sana akan terjawab di sini. Oke, sebelum lanjut saya mengingatkan pada kalian semua yang menonton untuk klik subscribe agar channel ini selalu berkembang ke depannya. Ingat, subscribe itu gratis. Satu kali subscribe akan mengurangi satu pengangguran di Indonesia seperti saya. Dan langsung saja tanpa banyak bacot lagi, pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan pasangan kalian. Selamat menonton dan cerita berawal dari seorang siswa bernama Takashi sedang merenungi tentang hubungannya dengan seorang gadis teman masa kecilnya. Terlihat di sini hubungan keduanya tidak berjalan baik-baik saja, di mana Takashi dibuat patah hati mengetahui gadis yang dicintainya malah berpacaran dengan sahabatnya sendiri. Anjay, perih banget Bambang. Kemudian Takashi melihat orang aneh yang mencoba masuk ke dalam sekolah dicegat oleh beberapa guru di sana. Namun bukannya datang untuk bersilaturahmi, orang aneh itu malah menggigit seorang guru di sana. Seketika guru tersebut terkapar dan berubah menjadi zombie. Inilah awal kekacauan yang akan terjadi di sekolah tersebut. Takashi yang kaget melihat itu semua kemudian kembali ke dalam kelas untuk menjemput Rei, teman masa kecilnya yang ia sukai. Awalnya Rei menolak dan menganggap tindakan Takashi sudah kelewatan. Namun akhirnya ia menurut setelah berhasil diyakinkan dengan sebuah tamparan. Kemudian pacar Rei yang bernama Hisashi sekaligus sahabat Takashi juga ikut mereka berdua karena khawatir pada Rei. Sesaat setelah mereka pergi, ada sebuah siaran yang menginformasikan tentang sebuah kekerasan yang terjadi di sekolah. Namun di sini siaran itu malah berubah menjadi adegan pembunuhan. Sontak semua orang yang mendengar hal itu panik dan mulai terjadi kekacauan di seluruh sekolah. Di sisi lain, Takashi, Rei, dan Hisashi yang mengetahui tentang kekacauan di sekolah memutuskan untuk pergi ke atas atap. Saat menuju atap, mereka bertemu dengan kepala sekolah yang sudah berubah menjadi zombie. Lalu dengan percaya diri, Rei yang merupakan seorang sabuk hitam mencoba membunuh zombie tersebut. Namun di sini Rei kesulitan menghadapinya karena tenaga dari zombie tersebut sangat kuat melebihi orang dewasa. Kemudian Hisashi yang khawatir dengan keadaan Rei datang membantunya. Namun ia malah tergigit oleh si zombie saat mengunci tubuhnya. Takashi yang melihat itu semua mulai bertindak. Ia mulai memukul kepala si zombie sampai hancur dengan tongkat baseball yang dibawanya. Kemudian kita diperlihatkan dengan kondisi sekolah yang sudah kacau balau akibat wabah zombie. Terjadi pembantaian di mana-mana. Ada yang mati karena pengkhianatan, ada juga yang bertahan hidup karena kekuatan.
Di sisi lain, Takashi, Rei, dan Hisashi akhirnya sampai di atas atap. Namun mereka harus membersihkan beberapa siswa di sana yang sudah berubah menjadi zombie. Kemudian mereka mulai menutup akses tangga menuju gudang di sana agar para zombie tidak menerobos masuk. Singkat cerita, mereka sudah berhasil mengamankan gudang di atas sana. Kemudian di saat mereka mulai merasa aman berada di atas sana, tiba-tiba Hisashi mulai berubah menjadi zombie. Hisashi yang tidak ingin berubah dan membahayakan mereka akhirnya meminta Takashi untuk segera membunuhnya. Dengan berat hati, Takashi pun langsung mengakhiri hidup Hisashi di sana. Berpindah di tempat lain, diperlihatkan seorang gadis bernama Takagi dan seorang pria bernama Hirano sedang berlarian menghindari kerumunan para zombie. Mereka berdua adalah teman sekelas Takashi. Nampaknya mereka berhasil selamat dari kekacauan yang terjadi sebelumnya dan berusaha mencari jalan keluar dari sekolah itu. Sementara di ruang UKS diperlihatkan juga seorang guru sekaligus perawat di sekolah itu yang bernama Marikawa Sensei dan seorang murid yang bernama Jise sedang terdesak oleh serangan para zombie. Nampak para zombie sudah mulai menerobos masuk ke dalam ruang UKS. Naas bagi Jise, ia yang berusaha melindungi Marikawa Sensei harus berakhir digigit para zombie. Kemudian pada saat para zombie akan menyerang Marikawa Sensei, seorang siswi datang dan menolong dirinya. Ia dengan mudah membersihkan beberapa zombie di sana. Gadis itu bernama Seiko, siswi tingkat ketiga yang juga merupakan juara nasional kendo di sekolah itu. Setelah melihat kondisi Jise yang tak mungkin diselamatkan lagi, Seiko lantas mengajukan diri untuk mengakhiri penderitaan Jise. Di sini Jise pun setuju. Lalu dengan hormat Seiko pun membunuh Jise saat itu juga. Berpindah di tempat Takashi dan Rei di atas atap. Para zombie di sana sudah mulai mencoba menerobos masuk barikade yang mereka buat di tangga. Dengan sebuah selang besar di sana, Takashi menembakkan air ke arah zombie di depan barikade itu untuk membuka jalan dan pada akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat itu. Kembali pada Takagi dan Hirano, mereka berdua mulai terdesak oleh beberapa zombie di dalam ruang kelas. Dengan peralatan seadanya yang mereka temukan di ruang kelas, Hirano berhasil membuat sebuah pistol paku yang kemudian ia gunakan sebagai senjata untuk membunuh para zombie. Kemudian setelah berhasil keluar dari ancaman para zombie, Takagi yang cerdas mulai melakukan eksperimen kepada para zombie. Ia mencoba melemparkan kain basah pada zombie. Di sini terkuak fakta bahwa para zombie hanya akan bereaksi terhadap suara di mana indera penciuman mereka sudah tak berfungsi lagi. Sebelum selesai dengan eksperimennya, mereka berdua kemudian dikepung oleh para zombie yang berkeliaran di sana. Awalnya mereka bisa menangani para zombie, namun saat Hirano mulai kehabisan amunisinya, tiba-tiba Takagi diserang salah satu zombie di sana. Di saat-saat terakhirnya, dengan penuh ketakutan, ia melubangi kepala zombie dengan sebuah bor yang dibawanya. Sontak hal itu membuat Takagi menangis sejadi-jadinya. Karena suara keributan Takagi, Seiko, Marikawa Sensei, Takashi, dan Rei yang kebetulan tak jauh dari tempat itu datang menghampiri mereka. Kemudian mereka pun langsung membersihkan beberapa zombie yang tersisa di sana. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka berenam bertekad untuk tetap bertahan hidup bersama-sama dan berencana menggunakan minibus yang ada di sekolah untuk keluar dari sekolah tersebut. Di sini juga diperlihatkan melalui siaran televisi yang mengabarkan bahwa wabah itu sudah menyebar ke seluruh negeri, serta pihak pemerintah masih berusaha mengendalikan situasinya. Singkat cerita, mereka pun mulai menjalankan rencana mereka menuju tempat parkir untuk mengambil minibus yang terparkir di sana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa siswa yang selamat terkepung oleh para zombie.
Dengan cekatan, Hirano, Seiko, dan Takashi berhasil membersihkan para zombie dengan mudah dan menolong siswa di sana. いるか？いませんいません。大丈夫みたい。本当に。 Di sini diperlihatkan pintu keluar gedung sudah dipenuhi oleh para zombie. Takagi yang ingat bahwa zombie hanya akan bereaksi pada suara menyarankan agar memancing para zombie menjauh dengan suara. Takashi yang mendengar hal itu langsung mengajukan diri memancing kerumunan zombie untuk membuka jalan. Nampak Rei tidak setuju dengan keputusan Takashi, di mana hal itu akan sangat berbahaya untuk dilakukan. Namun dengan tekadnya yang bulat, Takashi berhasil meyakinkan Rei di sana. Kemudian dengan hati-hati Takashi mulai mendekati para zombie di sana. Ternyata benar seperti apa yang disampaikan Takagi. Para zombie tak menyerang Takashi yang mengendap-endap di sana. Lalu ia melemparkan sebuah sepatu yang tergeletak di sana untuk menarik perhatian zombie menjauh dari pintu keluar. Mereka semua mulai berjalan keluar dengan hati-hati menuju pintu keluar di sana. Namun naas, salah satu siswa yang membawa sebatang besi tanpa sengaja membenturkan besinya ke tangga yang menimbulkan bunyi yang sangat keras. Sontak hal itu kembali menarik perhatian para zombie tadi. Dengan terpaksa, mereka harus berlari sambil membersihkan para zombie. Beberapa siswa yang sebelumnya ditolong nampak tak selamat di sini saat mereka melarikan diri dari gedung sekolah. Kemudian mereka yang selamat telah sampai di tempat minibus diparkir. Saat mereka semua bersiap untuk pergi dari sana, nampak beberapa siswa dan seorang guru yang bernama Shido berlari mendekati minibus mereka. Rei yang mengetahui bahwa yang sedang mendekat adalah Shido, lantas melarang Takashi membantu mereka yang datang. Terlihat Rei tidak suka dengan Pak Shido di sini. Di sini diperlihatkan kepribadian Shido yang sangat kejam, di mana ia rela menjadikan siswanya sendiri sebagai umpan agar dirinya selamat dari kejaran para zombie. Singkat cerita, Takashi tetap menolong mereka yang bersama Pak Shido dan segera pergi dari sekolah tersebut.